terlebih dahulu. Kita pahami anatomi dari tubuh pasien, dari bagian torak. Kita pahami terlebih dahulu. Kita akan pasang semua elektrode dada. Itu ada 6 elektrode. Kita akan pasang baik di sebelah kanan atau sebelah kiri, di dekstra atau sinistra. Di sini ada garis tengah, namanya sternum. Lalu ini ada clavikula. Dari sini ke sini, ini ada mid clavikula. Kalau selahnya ini namanya intercosta. Kalau pas tulangnya ini namanya costa. Kalau dari tulang sini ke sini namanya parasternal. Kamu ngitungnya di parasternalnya nanti. Kalau di sini pasti lebih susah nyarinya. Tapi kalau kamu nyarinya di parasternal akan lebih mudah. Tuh, lebih kerasa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ini namanya aksila, aksilaris. Ini namanya mid aksilaris. Oke, aksilaris, mid aksilaris. Pertengahan ketiak namanya mid aksilaris. Kalau yang ini namanya aksilaris, yang ini namanya clavikula. Nah, ini namanya mid clavikula, yang ini namanya sternum, yang ini namanya parasternal. Bisa dipahami? Aksilaris, aksila, clavikula. Next. Next. Yang selah namanya intercosta, Intercosta. yang tulang namanya Costa. Nah, itu aja yang dihafal. Costa dan intercosta. Oke, itu yang dihafal. Lalu kita pahami untuk semua tulang costa pada tubuh manusia tidak turun ke bawah, tapi naik ke atas. Ya kan? Ini kelihatan nih. Pasti naik ke atas. Jadi kalau masang jangan turun ke bawah. Ikuti intercostanya. Naik ke atas ya naik ke atas. Tuh. Banyak mahasiswa yang masang turunnya ke bawah. Itu akan menunjukkan gambaran EKG-nya nanti tidak terbaca di intercosta kelima, tapi pasti masuk ke intercosta ke-6 dan intercosta ke-7. Yang benar kan ada di intercosta ke-5. Kita cari dulu di parasternal dextra atau sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Tarik sini. Di sini dipasang V1. 1. Lalu V2 tarik garis lurus dengan V1. Tapi kalau belum air dihitung lagi dari sini. Di parasternal 1, 2, 3, 4. Lurus dengan sini. Setelah V1 dengan V2 terpasang, pasang V4 terlebih dahulu. Ada di intercosta ke-5. Sini. Biasanya tepat di bawah puting. Ini intercosta ke-5. Pasang V4. Lalu pasang V3. Ada di costa atau ada di antara V2 dan V4. Ada di sini. Setelah itu pasang V5. Tarik garis lurus di sini, dirasain. Ada di aksilaris. Pasang di sini. Tarik garis lurus aksilaris. Lalu pasang lagi V6. Ada di mid aksilaris. Tepat di bawah V5. Elektrode dada beres? Beres? Oke. Sekarang di ekstremitas. Ekstremitas kalian bisa hafalkan R, L, N, F. Oke. R, L, N, F. Biasanya untuk masing-masing alat, masing-masing merek akan berbeda kode.
Dan jangan pernah berpatokan dengan warna. Kalau warna sudah dibolak-balik, bingung nanti kamu. Silahkan dilihat kode dari masing-masing elektrodenya, jangan dihafalin warnanya. Kalau kode R itu untuk tangan kanan, kode L untuk tangan kiri, kode N untuk kaki kanan, kode F untuk kaki kiri. Bisa dipahami? Nanti kita pasang. Oke. Tanggung jawab. Yudi apa sih? Enggak apa-apa loh. Kamu jangan gerak. Mau gerak beda. Yang di belakang saya. Alhamdulillah dong mau. Kalau mau masang EKG, ini kabel dari elektroda silakan diperhatikan dulu, dirapihkan dulu supaya kalian enak nanti masangnya. Tegang banget itu. Napas aja ya. Kamu benar. Didoain ya. Didoain. Aman kok ya. Doanya apa? Amin. Sini ada kode R untuk tangan kanan, di sini ada kode L untuk tangan kiri, di sini ada kode N untuk kaki kanan, dan ada kode F untuk kaki kiri. Jangan pernah ngapalin warna. Kalau ini saya copot, saya pindah, salah kan? Iya. Oke, biasanya untuk di rumah sakit semua elektroda ini dilepas semua, hanya ada kabel-kabelnya aja, nanti elektroda masang sendiri. Jangan lupa untuk semua pengait atau pengunci silahkan dikunci, jangan sampai ini longgar. Kalau ini longgar nanti terbacanya juga tidak sempurna atau tidak akurat. Kalau ini terlalu dalam ini longgar, jadi masangnya di tengah ini baru dikencangkan. Semua elektroda sama. Oke, sebelumnya silakan bersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab semua bagian yang akan dipasang elektroda, lalu diberikan gel. Nggak ada yang sini nih. Ada Pak di sebelah sana. Minta yang sini. Kak Eling. Didoain. Didoain. Enggak apa-apa loh Yur. Banyak bener lah. Enggak apa-apa. Jangan gerak. Diem aja. Kaki kamu lurus. Kaki kamu lurus. Silakan dibersihkan bagian yang akan dipasang elektroda. Bersihnya jangan ragu-ragu. Yes, ya. Pas kakinya dilepas. Lepas yuk. Mandiri ya. Lempar yuk. Siapa aja? Lempar Oke, setelah sudah
silakan berikan gel pada area yang akan dipasang elektrode. Gelnya gede nggak ini? Ayo. Insya Allah. Nggak apa-apa loh. Yang ambil teman kalian, Iya. tapi nggak apa-apa. Nggak Kalau teman saya aja. Bismillah yuk. Nggak apa-apa loh. Nggak kenapa-napa enggak Yud. Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa loh kan. Kan bercanda doang, kenapa? Iya, dia takut kalau tegang. Kalau nggak mau sampai di bawah. Udah sih. Konsisten. Gelnya silahkan diratakan supaya tidak menggumpal saat kalian oleskan ke pasiennya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara masang yang punya perempuan. Cara ngolesnya ini, jangan ragu. Oke, jangan sampai kering. Kalau nanti kering silahkan ditambah lagi. Jadi ngolesnya harus di badannya ya Pak? Masukin ke listrik. Bismillah. Berdoa Yud. Berdoa. Jangan tegang Yud. Kamu tidur aja. Napas biasa aja Yud. Bismillah. Sudah? Mau belajar ini dulu apa ke sini dulu? Sini dulu. Itu dulu aja dulu kan dari situ. Itu dulu Pak. Itu aja dulu Pak. Oke, sebelum kita pasang elektrode, kamu setting alat terlebih dahulu. Setelah power dihidupkan, ada di belakang, tunggu dia loading. Setelah loading, klik segitiga 2 kali. Setelah itu isi ID dengan nomor rekam medis pasien, isi nama, umur, dan jenis kelamin. Pertama kita isi ID-nya dulu dengan nomor rekam medis, klik 1 kali segitiga, baru diisikan. Misal nomor rekam medisnya 12. Lalu klik lagi segitiga. Setelah itu geser ke kanan, akan ke kolom nama, klik lagi segitiga, isi namanya, misalnya Tuan A. Setelah diisi, klik lagi segitiga, geser lagi ke kanan. Setelah itu isi kolom umur, klik lagi segitiga, diisi nomornya, umurnya, misalnya 23. Setelah itu klik lagi segitiga, baru klik lagi ke kanan. Dia akan ke menu jenis kelamin, klik lagi segitiga, pilih male atau female, laki-laki atau perempuan, lalu klik segitiga. Setelah selesai, klik escape copy. Setelah klik escape copy, baru pasang. Ini akan otomatis ID atau data pasien sudah tersimpan. Baru kalian pasang. Oke, sini klik. Pak, ngoles gelnya harus di badannya ya Pak? Kan bebas, soalnya kemarin pas aku ngeliat di rumah sakit tuh diolesnya di ini. Di sini. Biar ini gumpal-gumpal. Gak apa-apa sebenarnya. Mau di alat mau di badan gak apa-apa. Lebih enak di badan. Oke. Dihitung. Yang terkosta berapa tadi? 4. 1, 2,
3, 4. Masangnya nggak usah ditekan, tapi cukup dipencet, tempel. Sedot nantinya dia. Oke. Apa rasanya ya? Setelah itu pasang Belum. C2 atau V2. Ada di terkosta keempat, sinistra atau sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Ya, gue berdiri ya. Setelah itu pasang C4. Ada di terkosta ke 4, biasanya di bawah Putih. Lalu pasang C3. 3. Ada di antara Kedua sama keempat. Lalu pasang C5. 5 sama ke-6. Tarik garis. Aksi. Aksila. Lalu C6 ada di mid. Mid asila. Aksi. Asila. Oke, beres. Baru pasang elektrode eksternitas. Lupa gue. Sampai dari yang dipakai. Di sinematik nanti yuk. Oke, pasang yang ada logamnya, itu yang bersentuhan dengan area yang dikasih gel. Ini jangan masangnya jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti pasiennya nggak enak, nggak leluasa dia gerak. Kalau seperti ini kan pasiennya enak. Kalau di area dada banyak bulu, silakan di Next malam ya. Stres Kevin. Sakit yuk. Jangan ada yang menyentuh bed, munduran. Pak, ini Yudi pakai sabuk nggak apa-apa, Pak? Gaspernya ini bukan logam. Oke, karena gerakan sedikit saja, Biasa aja. gerakan sedikit saja akan membuat beda untuk gambaran rekaman jantung. Nanti dari pasien ketawa, tarik nafas panjang, dengan pasien tenang, itu gambarannya akan berbeda. Kalau nggak percaya nanti kita print saat pasien yang ketawa dan pasien tenang. Oke. Oke. Klik angka 9 untuk print out. Setelah itu stop. Klik segitiga baru sampai. Oh, itu udah keluar hasilnya. Maka ini akan langsung keluar atau muncul hasil rekaman. Ini gelombangnya kan iramanya stabil normal saat pasien tenang. Coba sekarang ketawa. Makanya saat kalian rekaman listrik jantung pada pasien, jangan sekali-kali pasiennya sambil lari. Ketawa aja pengaruhnya udah sangat beda. Ini cuman ketawa ini. Apalagi pasiennya dengan sesak napas.
Tahan napas, Pak. Lalu tahan napas, Pak. Kalau tahan napas tidak dianjurkan karena pasien jantung biasanya punya sesak Mokat. lewat nanti malah. Oke, jadi silahkan sediakan oksigen supaya pasien tetap rileks, tetap dalam kondisi rileks, tidak gaduh, tidak gelisah, tidak ketawa, tidak bergerak. Jadi semua bed biasanya akan dibuat terkunci, tidak ada yang nyender, tidak ada yang gerak-gerakin bed. Itu hasilnya akan membuat rincu atau beda. Oke, sampai sini bisa dipahami. Sekarang untuk gelombang, ini untuk yang atas dari AFR, AFL, AFV, ini semuanya elektrode ekstremitas. Dan dari V1 sampai dengan V6 ini elektrode dada. Dan setiap elektrode dari V1 pasti gelombangnya akan terbalik. Oke, bisa dipahami? Sekarang cara bacanya, kita baca yang paling mudah dibaca. Oke, di yang ke nomor 2. Ini ada gelombang T di sini. Gelombang P. Ada berapa kotak kecil tadi? 3 kotak kecil. Hitung dari awal dia merekam dari sini 1, 2, 3. Ada 3 kotak kecil berarti 0,12 detik. Sekarang P ke R. P ke R. Ada berapa kotak kecil tadi normalnya? 3 sampai 5. Tarik garis lurus dari sini. 1, 2, 3. Berapa kotak kecil? 3. Sekarang gelombang T. Berapa kotak kecil normalnya tadi? 3 kotak kecil dibaca dari sini. 1, 2, 3. Ada 3 kotak kecil. Lalu gelombang Q ke S. Dari mulai sampai dia berhenti. Berapa kotak kecil tadi? 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Kalau Q terlalu turun atau runcing ke bawah, apa hasilnya tadi? Gagal jantung atau ada penyempitan pembuluh darah jantung yang menyebabkan gagal jantung atau henti jantungnya. Lalu gelombang T. Gelombang T jika turun juga sama pembacaan dengan gelombang Q. Ini kan gelombang T pasti akan selalu naik atau melengkung ke atas, selalu naik seperti ini. Lalu melengkung ke atas. Tidak boleh turun ke bawah. Nah, kalau turun seperti ini turun. Kalau gelombang P itu tidak boleh runcing ke atas. Oke, gelombang P selalu bergelombang melengkung. Melengkungnya selalu seirama dari pembacaan pertama sampai berikutnya. Nah, sekarang untuk membedakan bradikardi atau takikardi dari jeda sini. Dari P sini aja yang paling enak. Yang kelihatan. Ini T, ini P. Dari mulainya dari T ke P lagi ini jedanya tidak lebih dari 4 sampai 5 kotak besar. Kalau ini terlalu jedanya terlalu panjang baru mulai lagi, itu berarti bradikardi. Kalau takikardi seperti ini. Atau VT, ventricle tachycardia. Akan geraknya akan seperti ini terus. Oke, bisa dipahami? Itu pembacaan untuk
gelombang